Assalamualaikum, selamat datang di pembelajaran tematik bersama Yolanda. Kita masuk ke subtema 1 tentang muatan bahasa Indonesia menjawab pertanyaan bait cerita tentang letak suatu tempat. Mari kita buka di halaman 3. Di sini ada berbagai gambar. Coba tolong perhatikan. Kita tentukan letak tempatnya. Sekolah Nina terletak di antara toko kue dan taman bermain. Jadi itu sekolahannya Nina dan itu toko kue. Jadi itu ada taman bermain. Toko kue terletak di sebelah kanan sekolah. Jadi itu sekolah dan itu toko kue. Jadi di sebelah tangan itu ada kanan dan itu kiri, depan dan di belakang. Jadi taman bermain terletak di sebelah kiri sekolah. Jadi kiri itu ya. Taman bermain letaknya di sebelah kiri sekolah. Di depan sekolah Nina terdapat gedung kantor pos. Itu sekolahan. Dan di depannya ada kantor pos. Jadi di depan pasnya ya. Ayo, sekarang kita mengerjakan soal. Contoh soalnya. Oke, kita lihat. Isilah titik-titik berikut sesuai bacaan dan gambar di atas. Bacalah teks berikut dengan saksama. Rumah Deli dan rumah Mary berdekatan. Rumah Mary berada di sebelah kiri taman. Rumah Mary berada di sebelah kanan taman. Di seberang taman ada masjid. Jadi itu A. Taman bermain terletak di antara rumah Deli dan itu taman bermain, itu rumah Deli dan rumah Mary. Kita jawab rumah Mary. Masjid terletak di depan mana? Itu masjid terletak di depan mana? Di depan taman bermain. Terus yang C, sekarang Mary ingin ke rumah Deli. Setelah keluar dari halaman rumah, Mary akan berbelok ke Mary akan ke rumah Deli. Dia akan berbelok kemana? Siapa yang tahu? Sebelah mana itu? Di sebelah kiri. Oke, benar. D, jika dilihat dari halaman masjid, rumah Mary terletak di sebelah mana? Sebelah itu masjid ya. Terus sebelah mananya? Sebelah sana itu sebelah kiri. Jadi di sebelah kiri taman. Ada yang perlu ditanyakan? Ada yang belum paham? Apa itu denah? Denah adalah gambar tentang letak suatu tempat atau bangunan. Denah bisa memudahkan kita menemukan alamat suatu tempat. Saat kita menjelaskan suatu tempat, kita dapat memperhatikan bangunan yang ada di samping kanan, kiri, atau depan tempat tersebut. Cara membaca denah. Ada yang tahu cara membaca denah?
Yuk, samakan posisi kita dengan posisi rumah dalam denah. Yang kedua, ada yang tahu? Perhatikan tampak depan rumah atau bangunan yang kita tuju. Itu ya. Yang ketiga, biasanya suatu bangunan selalu menghadap ke arah jalan raya di depannya. Gunakan tangan kanan dan kiri kita sebagai panduan untuk mengetahui posisi suatu bangunan. Kosakata tentang letak suatu tempat. Ada yang tahu tidak? Nah, kosakata yang dapat kita gunakan adalah di sebelah kanan, di sebelah kiri, di depan rumah. Itulah kosakata tentang letak rumah. Silahkan coba perhatikan gambar di atas. Ada rumah Budi ya. Itu ada rumah Adi, ada rumah Siti, ada rumah Ayu, dan rumah Rama. Maka bagian atas sebelah kanan atau kiri yaitu di sini di sebelah kanan karena posisi rumahnya itu menghadap ke jalan dan di sebelah kirinya di sini. Sedangkan gambar berikutnya itu ada posyandu, terus ada rumah Bayu, ada musola, toko, pos kamling. Itu berhadapan dengan bangunan yang ada di atasnya, maka letak kanan dan kirinya itu berbeda. Yuk, sekarang coba mengerjakan soal berdasarkan denah di atas. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Yuk, kita baca soalnya bareng-bareng. Di samping kanan rumah Ayu adalah rumahnya siapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu tidak? Rumah Siti, benar sekali. Sekarang yang kedua, di samping kiri musola adalah rumahnya siapa? Ada yang tahu? Musola. Di samping kiri musola ada rumahnya siapa? Rumah Bayu. Oke, benar. Sekarang yang ketiga, di samping kiri rumah Siti adalah rumahnya siapa? Sebelah kiri rumah Siti ada rumah siapa? Rumah Ayu, benar. Sekarang yang keempat, di samping kanan rumah Adi ada rumahnya siapa? Rumah siapa? Rumah Budi, benar. Di depan rumah Bayu adalah rumahnya siapa? Di depannya loh, di depan. Rumah Adi, benar sekali. Menyusun kata-kata menjadi kalimat. Selanjutnya ya, adik-adik. Oke. Menyusun kata menjadi kalimat.
Yang pertama, mengajak belajar Rani, Nina bersama. Yang kedua, adik membaca, membantu Farah belajar. Sekarang kita susun kalimatnya menjadi kalimat yang benar. Ada yang tahu tidak? Ada yang pernah belajar tentang menyusun kata menjadi kalimat? Ada yang tahu tidak? Kalau belum ada yang tahu, ayo kita sekarang belajar bareng-bareng agar kalian paham. Oke? Yuk, sekarang kita susun kalimatnya. Jadi, yang pertama Rani mengajak Nina belajar bersama. Yang kedua, Farah membantu adik belajar membaca. Itu jawaban yang benar. Menggunakan kosakata tentang kehidupan ekonomi. Langkah-langkahnya, yang pertama, carilah kata yang berkaitan dengan kehidupan ekonomi. Yang kedua, pahamilah makna kata tersebut. Yang ketiga, buatlah kalimat dari kata tersebut. Mengenal pecahan nilai uang, uang logam, uang 100 rupiah, ditulis Rp 100,00, dibaca 100 rupiah. Selanjutnya, 200 rupiah, ditulis Rp 200,00, dibaca 200 rupiah. 500 rupiah, ditulis Rp 500,00, dibaca 500 rupiah. 1.000 rupiah, ditulis Rp 100,00, dibaca 1.000 rupiah. 100 rupiah lebih kecil dari 200 rupiah. Perhatikan uang logam. Di situ ada uang 500 rupiah dan 200 rupiah. Jadi, besaran mana? Lebih besar atau lebih kecil nilainya? Ada yang tahu tidak? Ada yang tahu tidak? Jadi nilainya 500 lebih besar dari 200 rupiah. Urutkan pecahan uang berikut mulai dari yang nilainya terkecil. Dari yang mana? Ada 500, ada 100, dan ada 200. Yang mana yang terkecil? Ada yang tahu tidak? Ayo, siapa yang mau menjawab? Ada yang tahu tidak? Yuk kita belajar bareng-bareng. Yang 100 itu yang pertama, 200 yang kedua, dan 500 itu yang terakhir, yang ketiga. Oke.